gunakan untuk latihan pada sore hari ini. Oke, kenapa ini disebut dengan multiple regression? Ya, karena sudah sangat jelas bahwa kita di sini memiliki dua variabel independen, yaitu mana X1 dan X2 ini. Sehingga kalau kita tulis rumusnya kan Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah error term. Nah, di sini ada X1 dan X2 yang menandakan terdapat dua variabel independen. Sehingga ini disebut dengan multiple regression atau regresi berganda. Ya, karena terdapat lebih dari satu variabel independen. Nah, kemarin kita sudah mengulik di simple regression bagaimana cara mencari nilai konstanta. Lalu bagaimana mencari dari nilai koefisien dari variabel. Nah, kalau di dalam regresi atau di dalam multiple regression itu kurang lebih caranya sama, teman-teman. Kita memiliki data Y, X1, dan X2. Nah, ini datanya misal. Berarti langkah selanjutnya apa? Berarti X1 pangkat 2, X2 pangkat 2, lalu apa? Y kali X1 kali Y, lalu X2 kali Y, dan yang terakhir apa? X1 kali X2. Ini sebagai bukti ada interaksi untuk melihat apakah ada interaksi dari variabel X1 dan X2. Ya. Nah, lalu ini dicari semuanya sampai kita dapat. Nah, pada hari ini kita ingin belajar tentang apa? Kita menggunakan dua variabel, yaitu buat grup. Nah, ini adalah data kita, teman-teman. Ya, tadi ini rumusnya untuk mencari nilai konstanta dan nilai koefisien, langkah awalnya. Nah, itu dikalikan semuanya. X1 kuadrat, X2 kuadrat, X1 kali X2, Y kali X1, dan Y kali X2. Nah, ini adalah pendapatan restoran. Yang X1 ini adalah jumlah konsumen, ini sama. Ya. Dan kita tambahi di sini X2, yaitu apa? Ranking bisnis. Kira-kira menurut teman-teman, ranking bisnis itu mempengaruhi pendapatan restoran apa tidak? Mempengaruhi, Pak. Mempengaruhi, ya. Pengaruhnya apa, Mbak? Ranking bisnis makin bagus, pendapatan restorannya gimana? Semakin dikenal masyarakat, maka masyarakat semakin ingin membelinya, jadi pendapatannya meningkat, Pak. Oke, ya. Jadi pengaruhnya positif. Jadi dugaan awal kita bahwa ranking bisnis itu berpengaruh terhadap pendapatan restoran. Ranking bisnis ini yang dinilai apa? Penyajian, lokasi, semuanya ada di sini. Ya. Nah, ini dari ranking bisnis kita mendapati ini adalah ranking yang didapat dari setiap restoran. Nah, di dalam EViews untuk mencari nilai konstanta dan nilai koefisien itu sudah ada, sudah langsung muncul, ya. Kita Nah, ini adalah nilai koefisien kita. Pertama ini nilai konstanta, koefisien X1, dan ini adalah koefisien X2. Ini caranya tadi, ya, kurang lebih sama seperti simple regression. Nah, tadi kan kita menulis Y sama dengan beta 0 tambah beta 1 X1 tambah beta 2 X2 tambah error term. Error term kemarin gunanya untuk apa, teman-teman? Masih ingat? Ini adalah untuk mencari nilai residual. Nah, kalau kita gambarkan regresinya kan seperti ini. Nilai aktual data, nilai rata-rata Y ketika X sama dengan berapa, lalu di sini adalah nilai residual. Nah, nilai residual ini kembali ke sini. Maka untuk mencari nilai residual untuk setiap restoran, kita tulis ini. Y sama dengan konstantanya berapa ini? 124,93 ditambah 14,2 X1 ditambah 22,8
X2. Nah, sekarang kita masukkan untuk restoran A. Berapa nilai rata-rata pendapatan restorannya ketika jumlah konsumennya 14,2 kali. Nah, kita cari dulu ini. Nah, ini ya. Oke, kita buka nih. Berarti X1 dari pendapatan restoran, jumlah konsumen dari restoran 1 adalah 20,8 ditambah 22,84. X2-nya berapa itu? 3. Oke, coba ini ada yang menghitung berapa ini hasilnya ini. Coba dihitung ini. Herdi Yuda Rahman ada nggak, Mas Herdi? Berapa? Oke, silakan dihitung ini Mas, hasilnya berapa Mas? Lalu yang restoran B 124,93 tambah 14,2 kali 27,5 tambah 22,84 kali 2. Oke, coba yang B dihitung. Vinda Citra ada, Mbak Vinda? Ada, Pak. Oke, coba dihitung. Kalau sudah ketemu bilang ya, berapa itu hasilnya. Sudah dapat belum? Yang A udah, Pak. Ya, yang A berapa hasilnya berarti? 488,81. 488,81. Yang B? Udah ketemu, Pak. Oke, berapa? 561,11. 11. Oke, ini adalah hasilnya teman-teman. Berarti di sini nilai aktual datanya berapa? Ini adalah 5, misal ini restoran A, berarti ini 527,1. Nilai rata-ratanya ketika X sama dengan 20,8 dan X2 sama dengan 3, berarti berapa ini? Ini adalah 488,81. Nah, sekarang berapa nilai residualnya ini? Caranya gimana, teman-teman? Berarti selanjutnya yaitu Y kurangi Y capit. Berarti berapa? 527,1 dikurangi 488,81. Nah, ini lalu yang kedua berarti 548,1 dikurangi 561,1. Coba dicari lagi tuh. Mbak Vinda sama Mas siapa tadi ya? Mas Herdi. Mas Herdi Yuda Rahman. $38,29. Yang mana ini? Yang atasnya. 38,29. 29. Yang B? Negatif 13,01, Pak. Berapa? Negatif 13,01. 13,01. Nah, untuk mencari restoran C, D, E, F, G sampai 10 J, itu caranya kurang lebih sama.
Lalu kita jumlahkan ini. Nah, setelah kita mendapatkan ini, berarti sigma Y I kurangi Y caping I pangkat 2 itu adalah nilai sum square of residualnya. Ya. Nah, sum square of residual itu sudah ada di Efus. Nah, nilai sum square of residualnya berapa itu teman-teman? Nah, ini berarti sigma YI caping I pangkat 2 sama dengan ini 9.436,318. Nah, ini penjumlahan dari seluruh nilai residualnya itu adalah 9436,318. Ini juga biasa nanti disebut dengan unexplained variasi atau variasi yang tidak dapat dijelaskan. Itu didapat dari sini. Nah, ini sebaran datanya. Nah, sekarang bagaimana kita cara mencari nilai standar error of regression-nya? Nah, ini berbeda perhitungannya dengan simple regression kemarin. Ya. Langkah awal kita akan mencari dulu yang namanya nilai variansnya. Nilai variansnya itu didapat dari mana? Kita masukkan sum square of resid dibagi dengan N kurangi K tambah 1. Sekarang kita masukkan sum square of residualnya berapa itu teman-teman? 9436,318 dibagi jumlah amatan kita ada berapa? 10. 10, betul. Kurangi jumlah variabel independennya ada berapa? Variabel independen kita ada berapa? 2, Pak. 2, betul. Ditambah 1. Nih, X1 dan X2 ini. Berarti 9436,318 dibagi berapa ini? 10 kurangi 3 tuh 7. Berapa ini hasilnya? Coba ada yang menghitung ya. 1348,05, Pak. 1348,05. Ya. Oke, kalau seperti itu, baru ini adalah nilai variansnya. Berarti standar errornya sama dengan akar dari varians. Berarti akar dari 1348,05. Berarti ini berapa ini, teman-teman? $36,71, Pak. 36,71. Nah, sekarang kita buktikan nilai standar errornya ini berapa. Oke, ya. Kurang lebih sama ya, 36,71 atau 72 kalau kita bulatkan ini. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah cara mencari nilai standar error of regression. Rumusnya dari nyari variansnya, baru akar dari varians itu adalah nilai standar error of regression. Seperti itu. Oke, selanjutnya, nah kita sudah mendapatkan nilai ini. Nah, ini kita tidak cari karena ini sudah kita bahas kemarin di simple regression. Caranya kurang lebih sama. Nah, sekarang kita akan mencari nilai R² dan adjust R² ini, teman-teman. Ya. Bagaimana caranya? Ini saya hapus dulu. Nah, untuk mencari nilai R², kemarin kita sudah menghitung. Nah, kita buka dulu biar teman-teman mudah memahaminya. Nah, langkah pertama kita adalah mencari dulu yang namanya total variasi. Total variasi didapatkan dari mana? Dari nilai YI dikurangi nilai rata-rata Y pangkat 2. Lalu kita jumlahkan. Berarti berapa itu? Berarti cara mencarinya adalah
527,1 minus berapa kemarin? 860,31 pangkat 2. Nah, itu kita cari sampai bawah sini lalu kita jumlahkan. Ya, lalu kita jumlahkan dan kemarin kita sudah dapatkan hasilnya. Ya. Kalau nggak salah 495 776,51. Ini adalah total variasinya. Nah, untuk mendapatkan nilai explain variation atau variasi yang dapat dijelaskan, itu kan berarti total variasi dikurangi unexplained variation. Nah, berarti ini dikurangi berapa? Dikurangi nilai sum square of residualnya tadi. Berapa ini? Berarti 9436,318. Nah, ini rumus untuk mencari explain variation. Nah, ini rumusnya. Oke, sekarang dihitung ini berapa hasilnya. Rp 486,340, Pak. 486 340. koma 486,340,192. 192. Nah, ini adalah hasil dari variasi yang dapat dijelaskan. Ya. Nah, berarti untuk mencari nilai R square itu kan tinggal explain variation dibagi total variasi. Berarti berapa itu? 486,340,192 dibagi 495,776,51. Oke, berapa? 0,980, Pak. Kurang lebih sama ya dengan hasil ini. 0,981, 0,98. Nah, itu adalah cara mencari nilai R square. Kurang lebih ini sama dengan yang ada di simple regression, teman-teman. Ya, simple regression kurang lebih juga seperti ini caranya. Tetapi yang membedakan, kita sekarang akan mencari nilai adjust R square ini. Kenapa penting nilai adjust R square? Karena ini yang di multiple regression yang perlu dijelaskan adalah adjust R square-nya. Berarti caranya untuk mencari nilai adjust R square itu adalah nilai adjust R square didapatkan dari nilai R square dikurangi jumlah variabel independen dibagi jumlah amatan kurangi 1 dikali N kurangi 1 dibagi jumlah amatan dikurangi jumlah variabel independen tambah 1. Tutup kurung. Oke, sekarang kita masukkan. Ini berarti berapa R square-nya? 0,98. 0,98. Terus dikurangi jumlah variabel independennya? 2. 2 dibagi 10 kurang 1. 1. Lalu ini 10 kurangi 1 dibagi 10 kurangi 2 tambah 1. Oke, sekarang kita hitung nih 0,98 dikurangi berapa ini teman-teman? Coba 2 dibagi 9 nanti. 0,22, Pak. 0,22 berarti ini berarti berapa ini? 9 dibagi 7 ya? Satu 1,285, Pak. 1,285. Oke, lalu berarti ini berapa ini? 0,98 kurangi 0,22. 0,76. 0,76
dikali 1,285. Berarti berapa hasilnya? 0,976. Kurang lebih sama ya hasilnya nih. Ini kalau dibulatkan juga 0,976. Nah, itu adalah bagaimana kita cara mencari nilai adjust R square. Oke, silahkan ditulis dulu. Oke, selanjutnya kita sekarang akan mencari nilai F hitung. Nah, untuk mencari nilai F hitung ini, sepertinya saya masih punya hutang dengan teman-teman untuk menjelaskan cara mencari nilai F hitung di simple regression. Tapi akan kita cari dulu yang di multiple agar teman-teman tahu perbedaannya ya. Ini nanti ada yang nulis ya kalau saya lupa angka-angkanya ini. Oke, sekarang kita mencari F hitung. Caranya itu adalah explain variation dibagi 2 dibagikan langsung 2. Lalu dibagi unexplained variation dibagi N buka kurung N kurangi K tambah 1. Nah, ini. Sekarang kita masukkan angkanya. Explain variation tadi berapa? 486. 486 berapa? Ada yang masih ingat? 340,192, Pak. 340,192 dibagi jumlah variabel independennya ada 2 dibagi unexplained variation-nya itu ini 9436,318 dibagi 10 kurangi 2 tambah 1. Berarti ini berapa ini teman-teman? 48, 340, 192 dibagi 2 berapa? 243.170,096, Pak. Dibagi ini 9436,318 dibagi 7. Satu 1348,05, Pak. Nah, sekarang dibagi ini. $180,39. Oke, ya kurang lebih sama 180,39. Nah, ini akan kita bahas artinya apa ini? Artinya ini sum square of residuability sama koefisien akan kita bahas minggu depan dengan interpretasi hasil dari multiple regression. Nah, bagaimana cara menghitung dari F hitung atau F statistik ini untuk simple regression. Nah, ini perbedaannya ada di sini, teman-teman. Nah, itu. Nah, berarti ini estimate, saya hapus X2-nya. Karena kita menggunakan yang simple regression. Oke. Ini saya hapus saja.
Oke, berarti untuk yang simple regression, caranya malah lebih simple. F-start itu didapatkan dari apa? Explain variation dibagi unexplained variation ya, sebentar. Unexplained variation dibagi N kurangi 2. Oke, sekarang kita masukkan. Explained variation-nya berapa? 486340,192 dibagi unexplained variation-nya berapa ini? 30,536,67 dibagi N kurangi 2, berarti dibagi 8. Oke, berarti berapa ini teman-teman? 486340 di sini aja ya. 486340,192 dibagi ini berapa ini hasilnya? Tiga 3817,08 Pak. 3817,08. 08. Oke, berarti ini berapa ini? 127,411. Men. Jauh banget. Sebentar. 3536,67 bagi 8. 3817,08. 486340,192 dibagi 3817,08. Oh ya, 127,41. Ya ini 121 ini. Mungkin karena kita menggunakan belakang komanya yang berbeda ini ya, langsung berbeda drastis. Oke, tapi caranya seperti ini ya. Ini berbeda antara simple regression dengan multiple regression. Perbedaannya di sini. Pertama, kedua ini. Ya. Seperti itulah. Itu adalah perbedaan cara mencari hitungannya. Dan minggu depan kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan interpretasinya dari multiple regression. Dan selanjutnya teman-teman akan UTS dan minggu depan juga akan saya share terkait apa yang akan diujikan di UTS tersebut. Sampai di sini ada yang ditanyakan teman-teman? Bisa dipahami ya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup materi kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.